Saya berterima kasih boleh kembali ada di mimbar ini, sebuah kepercayaan buat saya. Thank you Pastor Aswin dengan semua pengurus yang ada. Ini sebuah kepercayaan yang Tuhan beri buat saya. Nah, yang aneh begini Bapak Ibu, masuk tahun 2020, saya tidak reaktif, tapi ada beberapa kejadian yang memang cukup unik ya. Dalam anugerah Tuhan tidak punya pemikiran untuk saya selama 2 minggu ada di Australia karena mendadak cari tiket lagi susah, harga lagi tinggi, tapi putuskan karena memang mesti kunjungin anak. Karena dia lagi cari kerja, nggak mau liburan nggak mau balik, jadi ya terpaksa bapak kangen. Ya boleh pembicara di mimbar, pendeta, tapi kalau sudah soal anak, aduh memang hati kita nggak bisa dipungkiri lah ya. Ada orang keren-keren, kuat-kuat, sama anak bisa menangis. Tapi nggak apa-apa, bukan cengeng. Itu justru saya memahami hati Bapak kita sama kita seperti apa. Percayalah, Bapak di sorga sangat sayang kita. Amin. Nggak, saya yang penuh kekurangan, kadang licik, kadang masih suka salah saja. Punya hati terhadap anak lain kan, apalagi Bapak di sorga kan. Nah, Bapak Ibu, yang aneh begini, 2020 dimasuki, terutama di Australia misalnya ya, Bapak Ibu lihat ya Jakarta banjir, makanya saya skip tiket, nggak langsung balik ke Jakarta, turun Bali, kemudian langsung ke Surabaya untuk pelayanan di sini. Jakarta tiba-tiba fenomena luar biasa, hujan super ekstrim, ya nggak boleh saling menyalahkan sih Bapak Ibu ya. Walaupun saya juga enggak suka orang bermain kata-kata, excuse dan sebagainya kan. Ya, yang penting berani bertanggung jawab menghadapi apa saja. Tapi memang super ekstrim. Bahkan hari ini doakan ya ada laporan bahwa akan ada super ekstrim lagi cuaca di Jakarta. Sampai orang ketakutan bayangkan ya. Orang baca berita batalkan tiket penerbangan bayangkan. Bahkan ada seorang penulis yang biasa kupas tentang politik tiba-tiba ngomong soal penerbangan, kalau boleh cancel lah jadwal-jadwal ya, walaupun tiket mungkin bonus, tiket murah ya, fix day, tiket yang dibeli sudah sekian bulan yang lalu, tolong dipikirkan ulang untuk perjalanan. Bayangkan itu mengintimidasi banyak orang sampai orang pada ketakutan. Beberapa orang telepon saya berkata, benar gak Pak Rubin ini ada bencana megatrust di depan mata kita? Saya nggak tahu. Ya masa pendeta harus tahu semuanya? Saya kadang nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Saya kadang blow on nggak ngerti apa-apa. Tapi saya tahu satu hal, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dan yang luar biasa begini, baru pertama kali dalam sejarah Australia, negara yang disebut negara maju, bayangkan, bushfire sekarang susah ditangani. Semua state kena. Saya ada di Melbourne, bayangkan satu titik kita menikmati sesuatu yang saya baru nikmati hari itu. Suhu 43 derajat, ya, panasnya luar biasa. Langit tiba-tiba kayak merah padam begitu Bapak Ibu. Waduh, itu orang yang sesak nafas, mati tiba-tiba bayangkan. Itu terjadi banyaknya luar biasa ya, puluhan orang mungkin. Sampai kemudian yang tadi saya katakan di ibadah pertama, Prime Ministernya Scott Morrison lagi ada di Hawaii untuk liburan. Ya, saya dengar juga dengan satu pendeta juga, mereka bersahabat namanya Brian Houston dari Hillsong. Harus cepat-cepat pulang, mesti persingkat liburan. Itu hanya dia untuk berlibur, karena memang jangan disalahkan itu memang dia punya agenda sudah untuk liburan kan, akhir tahun begitu. Semua berubah begitu luar biasa. Ya, itu secara fisik, tapi begini, secara gereja juga. Gereja lagi digoncang di mana-mana. Ya, mimbar sekarang lagi dikoncang, ya kan? Orang berkata begini, nggak mungkin. Ternyata mengagetkan. Ada berita macam-macam lah, berita yang kemudian sedang menggoncangkan. Saya bilang sama jemaat, yuk jangan saling menghakimi, jangan. Kadang-kala begini kan, yang nggak fair begini. Kamu nggak pernah doa untuk orang tertentu yang lagi ngalami masalah. Begitu ada apa-apa, kamu tuding, kamu kemudian hakimi. Sementara berdoa saja buat dia, buat keluarganya, buat siapapun yang lagi masalah. Tidak pernah berdoa. Sementara ketika masalah timbul, orang tuding kiri kanan. Saya beritahu, ini waktunya kita sebagai umat percaya jangan saling menyalahkan. Ini waktunya praktek kasih tanpa syarat. Sebab tiap orang punya kekurangan, saya tahu. Ya, setiap orang punya weakness, punya kelemahan dalam kehidupan. Tapi saya tahu begini, kegoncangan tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Ya kan?
Ini masa kegoncangan, masa di mana shaking terjadi, Bapak Ibu. Saya nggak tahu sementara saya lagi sharing ini, ada yang lagi digoncang sekarang. Ya, kesehatannya lagi digoncang. Saya turun di Indonesia, keponakan telepon karena istrinya mesti biopsi. Karena kecenderungannya ada hal tertentu yang perlu diobservasi. Suaminya kemudian kebingungan, call ke istri saya dan berkata, gimana ini? Gak kenapa-kenapa awalnya, sehat banget, anak masih kecil-kecil. Tapi saya menyadari begini, jangan merasa begini, oh ini orang-orang ini pasti kuat. Belum tentu Bapak Ibu. Semua lagi di shaking, lagi digoncang. Tapi berita baik buat Bapak Ibu semua. Tuhan itu menggoncang, karena begini, yang pertama, Tuhan mengasihi. Supaya gereja kembali kepada kemurnian. Yang setuju katakan amin. Supaya saya murni, betul. Orang nggak kelihatan di mimbar. Orang nggak tahu saya ini murni atau tidak. Makanya perlu digoncang supaya kita kembali kepada rancangan semula. Dan saya tahu begini, Tuhan kalau menggoncang, karena Tuhan sayang gereja, mending dibuka dari awal sebelum dia datang, supaya gereja dimurnikan. Amin. Yang berikutnya apa? Gereja sedang diperbarui karena Tuhan sayang gerejanya. Gereja itu ada karena Tuhan sudah mati buat gereja. Yang membangun gereja, maaf, bukan manusia. Organisasi gereja yang membangun manusia. Tapi yang namanya gereja, ya kan? Gereja itu yang membangun, bukan manusia. Ya, yang membangun adalah Tuhan sendiri kan. I will build my church. Dia berkata, aku akan membangun eklesia, ekalio, the governmental assembly of the city, pemerintahan Allah yang ada di kota dan bangsa. Saudara, gereja, Tuhan yang membangun. Jadi saya yakin Tuhan sedang memperbarui gerejanya, karena gereja akan menjadi teladan buat banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, nah saya coba akan bukakan, ya mungkin ini pesan profetik buat jemaat di Betani Nginden ini, saya nggak tahu. Tapi ini yang saya perenungkan baik-baik. Coba kita lihat kitab Ibrani pasal yang ke-12. Coba lihat mulai ayat yang ke-25 sampai ayat 29. Terus nanti lanjut ke Ibrani 13 ayat yang pertama. Nah Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sebenarnya di Alkitab itu nggak ada perikop. Nggak ada, karena Alkitab itu surat. Ya. Jadi yang bikin perikop itu ya LAI. Oh pasal 1, pasal 2. Tadinya itu kan surat kan. Dari awal sampai akhir surat. Penulis kitab Ibrani masih banyak terjadi perdebatan. Ada yang berkata itu Paulus. Ada yang berkata ini anak-anak rohaninya. Karena tipikalnya tulisan sama kayak Paulus. Dan saya tidak mau terjebak di situ. Karena masih terjadi perdebatan yang nulis Ibrani ini siapa ini. Ya, nah Bapak Ibu begini, surat ini dari awal sampai ujungnya selesai kan, tapi dibikin perikop kan sama LAI, ya tujuannya supaya kita mempermudah karena jadi buku begitu ya. Tapi ini kan surat, makanya saya sambung ke pasal 13 karena itu masih terkoneksi sebetulnya ya. Nah kita coba lihat ayat 25 dari Ibrani pasal yang ke-12. Kita lihat sampai ayat 29, thank you yang di multimedia. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak apa Bapak Ibu? Tidak luput. Ayat yang apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Nah ini ayat yang ke-26 coba. Nah ini. Waktu itu suaranya, di sini besar, Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan apa Bapak Ibu? Janji. Katakan janji. Jadi begini, janjinya apa? Percaya nggak kalau Tuhan janji pasti ditepati? Nah sayangnya, kok udah yakin orang Kristen pasti diberkati. Amin. Orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Cuman pertanyaannya, gereja siap nggak kalau digoncang dan masa sukar? Gereja itu siapnya diberkati saja. Tapi kalau sukar nggak siap. Padahal ini janji. Janji itu pasti ditepati. Tuhan tidak pernah berbohong. Yang setuju katakan amin. Tuhan kalau janji pasti ditepati. Dan berita baik buat saudara, kalau janji itu ditepati, pasti ada kemampuan dari Tuhan untuk kita menghadapi janji itu. Amin. Nah ini dia. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi begini, gak cuman yang fisik-fisik, yang dunia yang digoncang. Alam bencana, termasuk mimbar sedang digoncang. Pendeta-pendeta lagi digoncang. Institusi gereja lagi digoncang. Ada orang lihat, kelihatannya baik ya, ternyata digoncang. Kelihatannya kuat ya, keren-keren di luar, ternyata lagi digoncang. Ya, dan begini,
Yuk jangan saling menyalahkan. Saya tidak mau banyak berkomentar. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ya itu yang tadi saya katakan. Jarang doain orang tertentu, begitu ada masalah, nyalain orang. Nggak fair kan? Yuk doakan hamba-hamba Tuhan. Saya suka sekarang mendoakan pendeta-pendeta. Saya suka doakan orang-orang kudus di seluruh Indonesia. Karena saya tahu kegoncangannya nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang banget ya. Nah ayat yang berikutnya berkata begini. Coba lihat ayat 27, ini yang Alkitab katakan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi semua yang tergoncang pasti akan digoncangkan. Pasti semua yang digoncangkan ya, yang bisa tergoncangkan pasti akan tergoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat yang berikutnya, baca sama-sama boleh jemaat yang diberkati Tuhan 2-3. Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Muncul kata sebomai. Sebomai itu penyembahan yang tidak hanya intim, tapi tahu siapa dia. Saya nanti akan coba bahas sedikit ya. Nah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29 dikatakan begini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Makanya saudara jangan main-main sama Tuhan. Tuhan itu memang baik. Dia baik, yang setuju katakan amin. Tapi dia juga Allah yang adil. Dia tidak main-main Bapak Ibu. Dia Tuhan covenant. Jangan mengingkari perjanjian. Jangan kemudian begini ke gereja tapi pulang nipu juga, pulang kemudian begini kotor juga hidupnya. Jangan main-main sama Tuhan. Gak perlu takut sama setan. Setan sudah dikalahkan. Hormatlah akan Tuhan. Nah ayat yang pertama dari Ibrani 13 berkata begini, ayat pertama. Nah ini dia. Yuk cuma baca sama-sama boleh. Ini ayat pendek 2-3. Peliharalah apa? Kasih persaudaraan. Bahasa Yunaninya saya suka. Menoch, Philadelphia. Menoch. Lanjutkan, kasih persaudaraan, lanjutkan. Pakai bahasa Greek ini. Ya, Menoch, Philadelphia, Menoch. Lanjutkan, kasih persaudaraan, Philadelphia kan kasih persaudaraan. Menoch, lanjutkan lagi. Nah, dari ayat-ayat yang saya coba sodorkan buat Bapak Ibu semua. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya akan coba sodorkan buat Bapak Ibu. Ini kegoncangan tidak bisa ditengking. Ya, saya tidak tahu 2020 nggak gampang memang dihadapi. Ya, banyak kejadian yang mengejutkan dan semua kejadiannya itu masuk justru di tahun baru. Kok nggak ditunda di 2019 dulu ya? Justru waktu masuk tahun 2020 ada banyak sign prophetic yang aneh. Ya, kayaknya surga lagi mengingatkan gereja ini bahwa ini memang masa kegoncangan. Semua lagi di shaking. Nah dalam masa kegoncangan begini Bapak Ibu, ya saya nggak tahu sekali lagi ada yang toko lagi berat sekarang, keluarga lagi berat, tiba-tiba divonis sakit tertentu, ada yang lagi susah sekarang, ada yang lagi ya digoyang-goyang dalam kehidupan. Nah responi semua dengan baik, sebab yang pertama begini, nggak usah takut, dalam kegoncangan apapun. Tuhan sendiri akan menuntun kita secara langsung, tidak usah pakai perantara. Tuhan pasti menuntun kita secara langsung. Amin. Percayalah begini, Tuhan itu mau tuntun kita Bapak Ibu. Pertanyaannya, kita mau dituntun Tuhan enggak? Atau sorry ya, kesombongan kita menghalangi untuk kita dituntun Tuhan. Logika kita menghalangi untuk dituntun Tuhan. Ya, atau mungkin deposito kita menghalangi untuk dituntun Tuhan. Atau mungkin jabatan saya sebagai seorang pendeta menghalangi untuk dituntun Tuhan. Saya rasa paling tahu. Padahal enggak sebetulnya. Bahwa Tuhan mau menuntun kita secara langsung, percayalah. Nah, saya kemudian coba akan tarik dalam perjalanan bangsa Israel. Israel itu ditawan di Mesir 420 tahun, bayangkan. Lama banget, lama kan. Ya, Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun kalau nggak salah ya, dijajah. Sebenarnya bukan dijajah Belanda sih, itu dijajah perusahaan namanya VOC. VOC kan, yang menjajah Indonesia. Sampai hari ini, ya saya nggak tahu di sini semoga nggak terjajah VOC ya. Karena roh VOC masih menjajah kita loh sampai hari ini. Saya berharap sih yang dari depan sampai ujung belakang, yang di atas juga di samping kiri kanan saya, jangan terjajah VOC. Kita sudah merdeka. Tahu nggak VOC? VOC masih menjajah kita sampai hari ini. Ya, VOC kan roh. Ya, singkatan itu, Fokoe Oechuan. Itu VOC itu. Yang lain Bocuan, gak apa-apa. Fokoe Oechuan, ya.
Pokoknya saya nguntung, yang lain buntung, yang lain rugi, yang lain miskin nggak apa-apa. Saya berharap jemaat di sini tidak terjajah VOC. Kita merdeka, kita orang yang suka memberi, kita orang yang sungguh-sungguh begini, melayani satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jangan terjajah, pokoknya wecuan. Ya, itu egois namanya. Nah Bapak Ibu, 420 tahun Israel dijajah ada di perbudakan Mesir. Keluar dalam perjalanan di padang gurun, proses. Makanya betul, saya setuju yang Pastor Francis Chan katakan begini, orang Kristen yang kemudian hapus proses, nggak suka proses, pasti nggak kuat. Dalam perjalanan ada proses. Saya bisa begini, ngalami proses dalam kehidupan, ya kan? Nah Bapak Ibu begini, dalam proses kemudian 40 tahun dituntun oleh Musa. Satu kali Musa mau mati, dia ada di Monebo, gunung perbatasan. Dia tidak bisa masuk ke Promised Land, dia cuma ada di Nebo. Kemudian yang masuk Yosua dan Kaleb, kita tahu itu ya. Dari jutaan orang, kira-kira hampir 4 juta orang, yang masuk cuma 2 orang. Bayangkan, itu tukang gali kubur capek itu. Tiap hari kubur ribuan mayat, karena mereka memberontak. Mereka tidak mau begini, mereka tidak mau dituntun Tuhan. Keegoisan memberontak. Makanya betul, orang kalau mentalitasnya tidak mau dituntun Tuhan, selalu memberontak. Begitu ditekan, ingat Mesir. Begitu ditekan, langsung lari ke Mesir. Gak pernah mau hidup dalam proses yang Tuhan berikan. Bapak Ibu begini, begitu kemudian 40 tahun mereka diproses, Musa itu mau mati, nyanyi yang disebut dengan The Song of Moses. Coba kita lihat Ulangan pasal 32 Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Ini tuntunan Tuhan dalam goncangan. Tuhan itu cara menuntunnya begini ternyata. Oh, saya baru ngeh ternyata ya. Bahwa Tuhan cara menuntunnya tidak seperti yang kita pikirkan. Makanya betul, jangan jadi Kristen yang begini. Ya, selalu berpikirnya apa yang saya mau harus saya dapatkan. Ada tuntunan Tuhan yang aneh di tengah kegoncangan. Tapi saya yakin sekali lagi Tuhan mengasihi kita. Percaya nggak Tuhan bisa memberkati kita? Yang setuju katakan amin. Tapi gini, Tuhan lebih suka membentuk karakter kita daripada soal diberkati. Oh, Tuhan pasti memberkati kita. Kan tadi saya katakan, orang benar tidak mungkin terlunta-lunta. Daud berkata begini, aku tidak pernah lihat dari muda sampai tua anak cucu orang benar jadi pengemis. Anak cucu orang benar tidak terlunta-lunta. Anak cucu orang benar tidak akan meminjam, tapi akan memberi pinjaman. Oh ya. Saya orang yang tidak suka berharap sama manusia. Sorry, apalagi jilat orang. Tidak ada di kamus saya. Jangan suka jilat orang, asin rasanya. Tapi begini, hidup benar, Tuhan pasti pelihara. Cuman pertanyaannya, siap nggak kalau digoncang? Orang maunya enak terus sih. Maaf yang datang hari ini ke gereja, pengennya enak terus. Nanti begitu digoncang kaget Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan pasti berkati kita. Tapi siap nggak kita mengalami proses dalam kehidupan? Goncangan akan ada semakin besar. Ekonomi tidak akan makin baik ke depan ini Bapak Ibu. Ya. Nggak pesimis Bapak Ibu. Alkitab berkata, langit dan bumi pasti berlalu. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Nah, Ulangan 32 ayat yang ke-11. Kesimpulan Musa adalah ini. Ya, saya suka bercanda. Kalau ada tour paling panjang di seluruh dunia, adalah tour ini. Dan tour guide-nya adalah Musa. Di sini nggak tahu ada yang pekerjaannya tour guide. Pernah nggak pimpin tour 40 tahun nggak pulang-pulang ke rumah? Itu begitu pulang pasti anaknya panggil dia Om. Om dari mana Om? Apalagi waktu dia keluar tour, anaknya baru lahir. Pulang berarti 40 tahun. 40 tahun jadi tour guide. Jangan tanya saya, tour agentnya apa ini? Saya nggak tahu ya. Coba, dalam perjalanan Bapak Ibu. Wow, nggak gampang. Tapi Alkitab berkata begini, coba lihat. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Menggoyang apa Bapak Ibu? Sarangnya, menggoyang bangkitkan, itu goncangan itu. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Laksana apa Bapak Ibu? Raja Wali. Laksana apa Bapak Ibu? Raja Wali. Nah, aneh ayat yang ke-12.
Jadi kalau tidak memahami induk Raja Wali, melatih anaknya dalam goncangan untuk terbang, kita susah memahami Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-12, Alkitab berkata begini. Yuk baca sama-sama jemaat yang diberkati 2-3. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tidak ada Allah asing menyertai dia. Percayalah bahwa Tuhan yang akan langsung menuntun kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ini kegoncangan nanti. Tatap baik-baik wajah saya. Saudara yang ada di sekeliling kita nggak bisa tolong kita. Company kita nggak bisa tolong kita. Koneksi kita termasuk pejabat nggak bisa tolong kita. Bahkan mungkin pemerintah dunia nggak bisa tolong kita. Tapi percayalah, ada Tuhan yang selalu tolong kita. Ya. Saya tahu ini kegoncangan. Orang nggak akan bisa tolong kita. Bahkan nggak ngomong nakut-nakuti, saudara. Nanti satu kali uang kita tidak bisa tolong kita. Koneksi kita, nggak usahlah bangga-bangga sama koneksi. Wah, gua kenal jenderal ini. Maafkan saya ya, jenderalnya saja kadang-kala masih bingung dengan hidupnya kok. Ya bolehlah kenal. Saya kenal beberapa orang, kadang-kala ngomong begini, Pak Rubin, kontak-kontak lah kalau butuh apa. Ya, thank you Bapak. Tapi kan enggak. Ya, lagian kan, ya saya mau kontak apa sih, untuk apa sih? Karena saya tahu begini, saya tahu kegoncangan ini begini, saking hebatnya. Nanti orang yang saudara harapkan bisa tolong, tidak bisa tolong kita. Dokter spesialis top di kota Surabaya mungkin tidak bisa tolong kita. Dokter Singapura tidak bisa tolong kita. Orang jagoan seperti apapun tidak bisa tolong kita. Tapi percayalah, Tuhan secara langsung akan tolong kita, tuntun kita, menyertai kita, tak akan pernah tinggalkan kita. Tapi pahami begini, tuntunan Tuhan itu seperti induk Raja Wali, latih anaknya terbang. Sudah tahu enggak? Saya suka kata ini, dalam bahasa Inggris ada kata soaring. Ya, itu artinya adalah membumbungkan, soaring, membumbung. Saudara pasti tahu kata ini kan? Apalagi yang jago bahasa Inggris ya. Itu kata membumbung itu khusus hanya untuk Raja Wali. Hanya Raja Wali lah yang berhak menyandang kata membumbung. Katakan membumbung. Sudah tahu enggak? Kata membumbung enggak cocok untuk emprit. Kata membumbung enggak cocok. Apalagi burung gereja. Saya beritahu. Tahu burung gereja? Namanya Kristen tapi murtatan. Loh, burung gereja itu namanya Kristen tapi murtatan. Sebab dia enggak selalu hinggap di gedung gereja. Karena burung gereja suka hinggap di gedung panti pijat. Ya kan? Burung gereja suka hinggap di gedung tempat ibadah lain. Makanya burung gereja itu burung yang murtatan, namanya Kristen, tapi belum tentu Kristen. Saya berharap di sini kita bukan burung gereja, kita Raja Walinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan sebab ini Raja Wali itu layak menyandang kata membumbung, Bapak Ibu, membumbung. Tahu Bapak Ibu, saya kemudian menyadari begini, ternyata Raja Wali itu tidak layak tinggal di sarang. Orang Semarang ngomong, kan Gilani itu apa sih? Ya, masa Raja Wali tinggal di sarang? Raja Wali itu burung yang harus terbang di langit yang tinggi. Raja Wali itu ini, satu-satunya burung yang tahan menghadapi badai. Raja Wali itu adalah burung yang kuat menghadapi badai. Oh, kalau empret burung gereja ketemu badai, saya jamin masuk rumah sakit burung ruangan ICU. Ya, saya jamin tuh, sayapnya patah semua. Karena begini, Raja Wali lah satu-satunya burung yang begini, kuat untuk menghadapi badai. Makanya betul, latihannya nggak gampang. Bapak Ibu tahu, begitu anak Raja Wali sudah besar dan memang dia layak untuk terbang, induknya itu datang, goncang sarangnya. Nah, sarang Raja Wali kan kita tahu kan, nggak ada lah Raja Wali bikin sarang misalnya di pohon pisang, itu Raja Wali teler itu namanya ya. Raja Wali nggak mungkin bikin sarang di pohon kelapa. Saya mau tanya buat Bapak, Raja Wali bikin sarang di mana? Bukit Batu. Dicepitkan itu sarangnya di situ supaya begini, tidak terjangkau oleh musuh. Nah, Tuhan itu sembunyikan kita. Makanya saya yakin perlindungan Tuhan itu paling kuat dalam semua aspek kehidupan. Jadi begini Bapak Ibu, begitu sarangnya itu ada di situ dan kemudian anaknya sudah harus terbang, dia goyang itu sarangnya. Tahu Bapak Ibu, waktu digoncang
Ya, ranting-ranting yang di luar nggak tergoncangkan, cuman jerami-jerami yang empuk, di mana dia tidur di situ, itu semua terbang semua. Saya nggak tahu. Sementara lagi sharing begini, ada yang rasa nyamannya ada di uang, uangnya lagi digoyang sekarang. Pak Rubin jangan ngomong begitu, Bapak pendeta kan paling enak. Siapa bilang? Seringkali kalau nggak sadar, mimbar ini sudah jadi rasa nyaman saya. Makanya sorry itu saya tidak akan putuskan untuk taruh rasa aman di mimbar. Setiap kali akhir tahun saya susun jadwal dengan istri saya. Kadang sibuk sekali. Sampai kadang-kala mau ketemu tim misi saja, mesti 2 tahun sekali kita ngatur jadwal. Karena teman-teman pendeta saya sibuk semua. Misi kemana lah, ke ujung mana, pergi kemana. Sampai untuk putuskan beberapa hal, kita mesti ketemu 2 tahun sekali. Dan itu harus janjian dari awal. Tapi begini, setiap kali agenda ditulis, Bapak Ibu, saya tumpang tangan sama istri saya. Dan saya selalu berkata begini, Tuhan, semua yang Tuhan tidak kehendaki di jadwal ini, tolong batalkan. Saya orang pelayanan, Bapak Ibu. Artinya begini, berkat saya datang dari pelayanan juga. Tapi saya selalu berdoa begini, Tuhan batalkan yang bukan kehendak Tuhan. Rasa aman saya bukan di agenda saya. Makanya saya tuh kadang-kala, kalau tiba-tiba satu gereja batalin saya pelayanan, saya tidak pernah marah. Saya bahkan kayak happy saja. Karena berarti punya waktu untuk keluarga di hari Minggu. Kadang-kala kita tidak punya waktu buat keluarga di hari Minggu. Saya mesti pisah sama istri saya, anak saya. Kangen kan. Sementara yang lain bisa makan bersama hari Minggu. Kadang-kala hari lain anak saya sekolah di weekdays. Jadi kalau kemudian begini, begitu batal tuh rasanya kayak ada sesuatu yang lepas. Makanya saya tidak mau bangun rasa aman saya di situ. Saya nggak tahu rasa nyaman saudara ada di mana. Lagi dikoncang sekarang. Semua jerami yang empuk, semua kasur jerami yang empuk, lagi dikoncang sekarang. Tahu saudara, begitu jerami semua berterbangan, yang tinggal adalah semak belukar, ranting yang keras. Ada dari saudara yang sekarang sedang duduk di ranting yang keras. Ke kanan ketusuk, au, ke kiri, au, ke depan, au, ke belakang, au. Pokoknya hidup tiap hari au terus saudara ya. Saya nggak tahu, keuangan lagi au lah, kesehatan lagi au, buka toko sepi lagi au, pekerjaan lagi au sekarang, ya kan? Posisi nggak naik-naik, sementara begini kebutuhan begitu luar biasa sekarang ini. Au semua, kiri kanan, kita lagi nggak enak banget Bapak Ibu. Mau nggak mau begini, keluar dari sarang, melompat ke bawah. Pertanyaan saya, belum pernah terbang ketika keluar, nggak bisa terbang. Ya kan? Karena biasa duduk. Makanya betul. Ya, saya berharap bukan di sini. Orang Kristen kalau cuma duduk saja dengar khotbah, tidak ngalami Tuhan, cuma ngalami kebaktian, mengalami pengkhotbah bagus misalnya. Saya bukan pengkhotbah bagus Bapak Ibu. Saya nggak bagus khotbah saya. Ya, khotbahnya ya begini saja sudah. Ya, ada banyak pengajar bagus-bagus. Tapi begini nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ngalami khotbah, pendeta itu khotbahnya bagus ya. Ibadah di GSKI, Jemaat Betani Nginden bagus ya. Tadi musik bagus banget, nyanyinya bagus banget itu ya. Ada breakdown, apa tadi ya? Kayak di Texas itu lagu, coba bayangkan. Sampai saya tadi pagi ngomong sama Pastor Henry, ini kayak ibadah di Dallas, coba bayangkan. Lagu-lagu ballad, lagu-lagu apa sih namanya tadi? Lagu-lagu lama kan? Lagu-lagu asik banget. Tapi begini, kalau cuma sekedar ngalami acara kebaktian, ngalami pengkhotbah bagus, ngalami acara bagus, ngalami fasilitas bagus, duduk-duduk saja, sudah rasa nyaman. Nggak kuat. Sorry ya, hidup real Bapak Ibu. Sementara saya lagi sharing ini ada anak yang kena kanker. Saya lagi sharing ini lagi berat dalam kehidupan. Ada yang lagi teriak karena ditinggal oleh keluarga. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Ya, semua ngalami proses, lagi digoyang. Makanya kalau Tuhan lagi goncang, sekali begini, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Tuhan sangat baik buat kita, amin. Tuhan luar biasa. Tuhan secara langsung pasti tuntun kita. Tidak usah takut. Kalau ada orang meninggalkan kita, tidak perlu marah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau ada orang kianati kita, tidak perlu kecewa. Tuhan tidak pernah kianati kita. Kalau ada orang tusuk kita dari belakang, percayalah, Tuhan tidak pernah lakukan itu. Cuman tujuan dikoncang apa Bapak Ibu? Jangan rasa begini, saya baik-baik Pak Rubin. Hari esok kita tidak tahu loh. Ada. Jangan ngomong ini, lancar-lancar usaha. Kita nggak tahu
tahu semuanya. Saya duduk dengan satu orang di Melbourne. Bayangkan, dia ngomong sama saya, teman saya Pak Ruby, usaha hebat, punya company hebat di Australia. Orang luar punya company hebat di Australia, tidak gampang. Semuanya baik, tiba-tiba down semua, bang. Sekarang stres Bapak Ibu. Dan tahu saudara, kalau sudah miskin begitu, semua temannya yang kelihatannya baik, jauhi dia. Nah saudara, kalau saya lihat ya, ada orang lagi susah ditinggal, lagi kaya orang datang. Aduh, saya berkata, ini bukan sahabat yang baik. Bapak Ibu begini, Bapak Ibu, begitu digoyang. Mau nggak mau jatuh itu anaknya ke bawah. Waktu jatuh, dia teriak-teriak kan. Teriak-teriak, tolong. Tahu Bapak Ibu, induknya ini yang saya suka. Induknya tutup, apa sih namanya, sayapnya. Begitu kemudian mau menyentuh batu, tinggal mati itu. Sekian detik saja, tiba-tiba yang saya suka. Itu induknya tutup sayapnya, lemparkan diri ke bawah. Saya baru tahu, Raja Wali melemparkan diri ke bawah tanpa pakai sayap. Langsung jatuh induk yang begitu besar. Kecepatannya saya baru tahu. 270 sampai 320 km per jam, bayangkan. Bang! Begitu anaknya mau menyentuh batu itu. Ada dari saudara yang sekarang lagi berat mungkin. Sudah air itu kayak sudah nyampe leher. Saya sekali lagi katakan sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengada-ngada, saya ngalami. Tuhan tidak pernah tidak peduli sama kita. Dia melihat kita, bahkan dia tidak hanya melihat, dia pasti tolong kita. Sudah tahu begitu kemudian begini, anaknya mau jatuh, langsung sayapnya dikembangkan, saat anaknya ditampung, empuknya luar biasa. Anaknya langsung senang, haleluya, puji Tuhan. Ternyata ini bukan mama tiri, mama kandung ternyata ya. Sudah tahu, dibawa naik lagi ke atas. Kemudian begini, di atas, dilempar lagi, turun ke bawah lagi, bang, teriak-teriak lagi. Sampai kemudian beberapa kali itu terjadi di tengah kegoncangan. Tujuannya apa? Supaya semua potensinya keluar. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, berita di luar sana menakutkan. Banyak berita yang sekarang ini negatif. Tapi saya beritahu, di dalam diri kita ada kekuatan untuk mengatasi semua badai kehidupan. Makanya Raja Wali itu layak disebut dengan begini. Burung yang disebut dengan the storm rider. Penakluk badai. Saya baru tahu ternyata Bapak Ibu, bahwa Raja Wali itu terbang karena didorong badai. Jadi waktu ada badai, dia tidak pakai sayapnya. Dia didorong badai untuk terbang tinggi. Saya yakin 2020 memang akan ada banyak badai, akan ada banyak kegoncangan. Tapi gereja orang benar akan dibawa terbang tinggi, mengatasi semua keadaan. Untuk gereja jadi jawaban buat banyak orang. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini begini Bapak Ibu, yuk. Kalau Tuhan menggoncang, Tuhan lagi latih kita. Karena ada kekuatan yang tak terbatas yang Tuhan ditaruh di dalam diri kita. Saya kadang bertanya begini, kenapa Raja Wali bisa terbang tinggi? Jawabannya hanya satu, karena dia Raja Wali, bukan prit. Saudara percaya kita Raja Wali yang bisa mengatasi semua badai kehidupan? Sebab ini ada Tuhan bersama kita. Yang percaya katakan amin. Jadi begini, Tuhan mau tuntun kita secara langsung. Yuk, maksud saya begini, jangan ada yang ngomel, jangan ada yang marah. Tuhan mau tuntun kita secara langsung. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah kegoncangan seperti ini, yang saya takut adalah ini dia. Orang berkata, Pak, perang dunia ketiga di depan mata. Bisa jadi. Orang berkata begini, bencana akan makin merajalela. Bisa jadi. Penyakit-penyakit aneh akan makin timbul. Bisa jadi. Cuman begini Bapak Ibu, yuk, fokusnya bukan pada tanda-tanda di luar. Tapi coba cek pertempuran yang tidak gampang yang ada di hati kita. Nah, saya ingin membawa kita, coba lihat apa yang Yesus ajarkan tentang akhir zaman. Lihat Matius pasal yang ke-25. Tiba-tiba ayat ini muncul di hati saya. Maaf, bukan ayat 25, ayat pasal 24. Saudara coba lihat, jangan konsentrasi hanya tanda-tanda di luar. Saya percaya tanda-tanda itu pasti akan terjadi. Gempa bumi kah, banjir kah, cuaca yang sekarang ini susah ditebak ya. Ada dari saudara mungkin lagi ketakutan, bahkan beberapa orang ini, kita tidak mau pergi kemana-mana Pak, cuaca lagi susah, lagi berat. Sampai saya mau terbang saja, beberapa orang ngomong begini,
Pak Rubin pending dulu lah. Ya kasih tahu gereja yang ngundang Bapak lah. Kan lagi begini, udahlah istirahat dulu atau apa. Oh iya, baca berita menakutkan. Orang kemudian di drive kiri kanan dengan berita yang menakutkan. Tapi berita baik untuk kita, yuk. Jangan jadi Kristen yang kemudian begini, gampang dikalahkan oleh berita apapun yang ada di luar sana. Jangan mau dipengaruhi dunia, kita pengaruhi dunia. Jangan mau dikalahkan oleh berita negatif. Sebab firman Tuhan yang adalah berita yang benar ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya beritahu buat Bapak Ibu, ayo jangan stres, sudah, jangan stres. Ya, kalau ada yang lagi susah, saya kuatkan saja sebagai hamba Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang akan menuntun kita secara langsung. Nah Bapak Ibu, waktu Tuhan berbicara tentang akhir zaman, ada spirit yang berbahaya. Oke, ada gempa, ada kelaparan, pasti terjadi. Tapi ini dia Bapak Ibu, coba lihat ayat 12. Saya takut dengan ayat ini. Orang suka cari tanda di luar. Bahkan saya beritahu, kadang-kala ada pendeta yang suka ngajar akhir zaman, nakut-nakutin orang. Ya tolong, akhir zaman bukan menakutkan. Kalau orang tanya, Pak Rubin siap kalau Tuhan datang? Saya seneng banget kok Tuhan segera datang. Saudara seneng gak Tuhan datang? Loh, aminnya kurang mantap. Saudara seneng gak Tuhan datang? Oke, saya mau tanya, siapa yang mau masuk kerajaan surga? Tolong angkat tangan, dicatat malaikat loh sekarang ya. Siapa yang mau masuk kerajaan surga? Tolong, cepat. Mau masuk kerajaan surga, tolong. Pak Aswin mau juga kan? Pak Hendri mau juga ya? Semua Pak Kris mau ya? Siapa yang mau masuk kerajaan surga? Tolong angkat tangan. Cepat. Oke. Jangan turun dulu. Tolong yang angkat tangan yang mau masuk kerajaan Allah. Ya, mau dong, saya juga mau. Oke, turunkan tangan. Siapa yang mau cepetan masuk? Pragmatis ternyata ya. Kita suka pengen masuk kerajaan surga, tapi cepat-cepat masuk malah nggak mau. Masih cinta dunia kali ya. Mungkin masih cinta deposito. Masih cinta Netflix kali ya. Masih cinta film Hollywood kali. Masih cinta mobil kali. Nah, orang pikir akhir zaman fokusnya tanda terus. Saya percaya tanda, tapi ada sikap hati yang harus dibangun. Saudara, menakutkan ayat ini. Coba lihat ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Saudara tahu durhaka? Memberontak. Anak kalau durhaka itu memberontak sama orang tua. Ya dong. Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Orang memberontak sama Tuhan itu durhaka juga sama Tuhan sebetulnya kan. Maka akibatnya kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Saya takut. Saudara tahu nih, ini orang tawar hati makin banyak. Karena saking susahnya sampai dingin. Saya khawatir begini, berharap di sini enggak. Sekarang ini banyak orang yang suka bersembunyi di tengah kerumunan besar karena takut komitmen untuk melayani yang lain. Saya dorong dan challenge saudara hari ini, yuk jangan hanya kebaktian di tempat yang besar seperti ini karena saudara mau sembunyi supaya saudara begini, enggak bikin apa-apa. Kan ada banyak orang, enaklah di pertemuan besar begini supaya saya nggak melayani, saya nggak lagi peduli sama yang penting kan ke gereja, yang penting kan katanya kalau ke gereja itu nanti mobil nggak lecet, utang terbayarkan. Sorry, kalau model begitu apa bedanya sama datang ke berhala ya? Ya, saya nggak tahu. Tapi ini hati Tuhan. Kalau ada yang suka sekarang bersembunyi dan hidup cuek, akhir zaman orang makin susah, usaha makin susah. Kasih makin dingin, orang tawar hati makin banyak. Orang ngomong gini, gua saja susah ngurusin yang lain mati dah. Pertanyaan saya, itukah kekristenan? Sorry ya, kalau kekristenan model begitu. Saya berpikir untuk jadi Kristen. Terlalu mahal, bayangkan. Dari kecil saya pelayanan. Ya. Saya melayani pertama kali di kota Semarang. Besok saya akan ke Semarang untuk kunjungin keluarga. Saya melayani di satu gereja. Tidur di atas begitu. Atapnya pendek. Gak terlalu tinggi. Saya saja nggak terlalu tinggi, kadang-kadang mau nyentuh atap. Panasnya minta ampun. Di daerah itu,
perumahan dekat laut sana. Tempatnya Pak Petrus Agung punya gereja di sana, almarhum ya. Tanah Mas kalau sudah tahu ya, panas itu. Nyamuknya sih satu saja, temennya banyak Bapak Ibu. Nyamuknya satu saja, temennya ribuan. Tiap malam tidur, puak. Tiap pagi mesti bangun jam 4 karena pendetanya galak. Om Susit namanya dari Makassar. Kita kadang kalau bangun terlambat ditarik saya dari tempat tidur. Padahal konseling kadang-kadang malam tiap malam. Padahal saya di situ nggak digaji. Memang saya rela pelayanan saja. Karena memang setelah saya sekolah kuliah, saya dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Dan saya memberikan diri saja. Tapi nggak apa-apa, saya nggak marah. Itu pembentukan buat saya. Makanya saya hari ini bisa begini, ini bukan karena gelar pendeta saya. Diproses. Dimaki, anak malas mau jadi pendeta. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati. Saya tetap hormat sama Om Susit. Saya tetap respect sama dia. Orang beberapa mental, saya tetap mengabdi, bayangkan. Sampai begini, makan kadang-kala, ya apa adanya saja. Kadang sama kerupuk, naik sepeda reot begitu. Di kota Semarang, satu kali putus rantainya. Ya putus gak apa-apa, putus di hadapan cewek-cewek 15 orang. Sampai mereka serentak rame-rame, putus nih ye. Itu hari itu sepeda berubah nasib, biasanya saya naikin, dia naik saya. Karena saya panggul, saya lari, malunya luar biasa. Karena waktu itu masih muda kan, masih rasa apa begitu ya. Tapi begini, saya duduk sekian bulan tanpa gaji. Sampai satu kali, ada satu orang biasa. Orang biasa banget. Ngomong begini, Rubin, pelayanan begini terus Rubin makan apa tiap bulan? Ya saya bilang makan nasi Om. Masa makan kerikil? Kan nggak mungkin. Nggak pernah kan ada pendeta tiba-tiba mati, kemudian diotopsi di rumah sakit. Ternyata di dalam perutnya banyak kerikil. Kan nggak ada kan. Jadi saya ngomong, saya makan nasi Om. Ya maksudnya begini, makannya sehat nggak? Ya saya nggak tahu. Kadang sama tukang-tukang bangunan. Ya orang-orang yang narik beca, yang kalau di warung sudah tahu gak, tisu nggak ada. Jadi selesai makan, sebelum bayar itu uang ribuan, uang 5 ribuan buat tisu dulu. Coba. Oh ya. Gak, saya cerita begini nggak bermaksud apa Bapak Ibu. Sampai orang ini ngomong begini, ya udah begini. Om tanggung kamu dong. Tolong diterima Rubin. Anak 2 dia. Posisi biasa. Hidup waktu itu masih biasa saja. Saya ngomong jangan Om. Saya tipikal orang yang gak suka ngerepotin orang. Ya, yang kenal saya pasti tahu lah. Saya jarang kontak orang tertentu. Ya kemudian sedih-sedih supaya disupport. Enggak. Saya ngomong Om jangan Om. Enggak Rubin. Tuhan mau. Supaya saya lakukan ini. Bapak Ibu tahu. Begitu kemudian ya sudah. Tapi jangan terpaksa loh. Enggak. Dia kasih saya uang makan. Tapi saya ngomong ini Om. Nanti kalau saya sudah mandiri. Saya nggak mau lagi terima. Puji Tuhan 3,5 bulan saya mandiri Bapak Ibu. Saya bisa menghasilkan untuk makan paling nggak buat diri saya. Stop Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu, orang ini kalau saya sebutkan Bapak Ibu nggak tahu. Karena bukan orang hebat, orang biasa. Oh sekarang dia hebat. Gudangnya dia banyak, rumah banyak, di Jakarta punya rumah. Besok pun saya akan datang dijemput dia. Saya sudah biasa pakai mobilnya dia, puluhan tahun dia tahu saya. Kita selalu berhubungan. Saya rasa saya begini. Saya seperti mendapat kasih Tuhan dalam dirinya. Makanya betul dari situ Bapak Ibu. Apakah saya kemudian akan tutup mata lihat orang miskin? Gak mungkin. Saya gak mungkin gak melayani yang lain. Saya gak mungkin gak menyentuh yang lain. Saya gak mungkin gak memberkati yang lain. Teman saya ada yang sekolah di Australia 4 tahun Bapak Ibu. Orang biasa, tapi siapa sangka sekarang jadi pendeta yang kemana-mana, khotbah bahasa Inggris jago, netbooknya luar biasa. Saya tanya, kamu kuliah di Australia, kenapa bisa kuliah? Dia berkata, tahu nggak Rubin? Seorang ibu di New Zealand kumpulkan plastik bekas, dia jual per bulan $250 Australia. Dia support saya untuk sekolah selama 4 tahun. Dia doakan saya, bayangkan. Ini orang biasa, usia 65 tahun, pekerjaannya biasa, bukan orang kaya bayangkan. Kumpulkan botol plastik, dia jalan di tengah dingin. New Zealand, saya tadi ngobrol sama Pastor Aswin. New Zealand kalau lagi dingin, gak main-main. Dia pakai jaket seadanya, kumpulkan plastik. Kemudian begini, untuk biayai anak-anak.
Dia doakan anak-anak yang dia biayai, pakai jadi hamba Tuhan luar biasa. Sampai beliau mati, teman saya tidak pernah ketemu orang ini. Makanya teman saya ngomong begini, masa kita ini nutup mata sama orang lain ya Rubin? Tidak mungkin. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, yuk. Masa sukar ini Bapak Ibu, berat memang. Nanti Bapak Ibu akan lihat, orang akan makin egois. Bahkan saya katakan, saya nggak tahu, tolong uji saja kata-kata saya. Nanti biar Pastor Chris uji, Pak Hendri uji mungkin, Pak Aswin uji, apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Tapi begini, ini sekarang masa Bapak Ibu, orang yang jahat makin jahat, yang licik makin licik, yang ancur makin ancur. Tapi saya beritahu, yang benar makin benar, yang kudus makin kudus, yang suci makin suci. Gak ada kesempatan di tengah-tengah Bapak Ibu, gak bisa mainan di daerah netral. Orang akan makin yang kacau makin kacau, yang hancur makin hancur, yang suka nipu akan makin ke sana. Tapi percayalah, gereja yang benar akan makin benar, akan makin kudus, akan makin suci, akan makin takut akan Tuhan. Jadi begini, ayo Bapak Ibu, menok Philadelphia menok. Persekutuan kita tolong tulus. Jangan bersahabat karena mau cari untung. No. Maaf ya, saya respekin Pak Aswin, bukan soal jadwal. Sorry to say. Saya hormati beliau karena beliau hamba Tuhan. Saya respekin siapapun. Saya tidak mau ada motif-motif tersembunyi di balik semua persahabatan. Yuk, buktikan persekutuan kita akan membuktikan bahwa kita punya iman pada Yesus Kristus. Supaya dunia tahu, di gerejalah ada kasih, ada penerimaan, ada kerendahan hati, ada saling mengampuni, ada saling memberi. Tolong buktikan di dunia sana yang sekarang lagi egois, bahwa hanya gerejalah tempat di mana kasih yang tak terbatas dipraktekkan. Sudah mau kuat? Kok saya semangat sendiri ya? Nah, saya akan tetap semangat. Yo, saya tutup dengan yang ketiga. After that kita berdoa. Boleh nggak pemain keyboard bantuin saya, pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan selesai. Sudah mau kuat di masa yang sukar? Yang pertama, Tuhan pasti menuntun kita secara langsung. Di tengah kegoncangan, kita akan sanggup menjadi the storm rider, para penakluk badai. Yang mau katakan amin? Sebab begini tuh saudara, justru kegoncangan akan memunculkan yang orisinil kita ini siapa. Gak ada topeng lagi, sorry ya. Di mimbar ini bisa saja orang banyak pakai topeng. Tapi kalau digoncang, akan ketahuan yang orisinil, yang sesungguhnya. Tapi yang kedua, di masa kegoncangan kasih makin dingin, hubungan makin tawar. Orang berpikir begini, gua untung apa kenal dia? Yuk jangan-jangan, gereja bukan begitu. Gereja adalah tempat persekutuan di mana iman kita akan terlihat bahwa kita saling mengasihi, kita saling mendukung. Makanya tadi saya katakan, kalau ada yang jatuh jangan dihakimi Bapak Ibu. Maaf yang suka menghakimi, bertobatlah. Kita kurang fair kan? Tidak pernah doakan orang tertentu begitu jatuh dihakimi. Kan gak fair kita ini. Saya gak fair kan? Ya, saya mau doakan siapapun, saya mau dukung siapapun. Ya, walaupun mungkin orang itu saya tidak kenal. Ya, walaupun mungkin orang itu gak suka sama saya akan tetap berdoa. Mari saling mendoakan. Saya dorong jemaat Betani Nginden ini terus doakan orang-orang kudus di Surabaya, doakan orang-orang kudus di seluruh Indonesia supaya kita tetap kuat menghadapi masa seperti apapun. Dan yang ketiga begini, yuk kembali fokus pada firman Tuhan. Percaya enggak di masa-masa terakhir ini pewahyuan firman akan banyak Tuhan nyatakan. Yang setuju katakan amin. Saudara percayalah, hanya firman kekuatan kita. Setuju atau tidak? Yang tidak ada bisa jadi ada karena firman Tuhan. Yang buruk bisa jadi baik karena firman Tuhan. Firman Tuhan punya daya cipta kreativitas yang tidak terbatas. Langit dan bumi tercipta karena Tuhan apa? Berfirman. Tuhan berfirman Bapak Ibu, fokus pada firman Tuhan. Tidak usah takut, percayalah. Yuk fokus pada firman Tuhan. Oh Pak Rubin percaya nubuatan, saya percaya. Tapi saya tidak mau hidup dari nubuatan. Ya,
Saudara fokus pada firman. Dan saya tidak mau jadi pendeta yang merasa begini, hanya pendeta yang punya firman. Enggak, tiap saudara bisa punya pewahyuan dari firman Tuhan. Amin. Pewahyuan itu begini, firman menerobosi kita dan teraplikasi dalam kehidupan. Itu pewahyuan namanya. Tiap saudara percayalah, dia Bapak kita. Tuhan Yesus Bapak kita, yang setuju katakan amin. Pertanyaan saya, masa ada bapak yang ngomong sama anaknya nggak langsung? Nggak ada, kecuali hubungan. Ya, nah kan, bapak ngomong sama anaknya secara langsung. Dia bapak kita. Makanya saya nggak mau jadi pendeta yang ngajar begini. Hanya pendeta yang punya firman. Siapa bilang? Tiap orang Tuhan bisa kasih firman. Tiap orang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan firman-Nya. Saya ketemu satu orang. Saya tutup dengan ini. Ya, boleh kasih G, boleh. Pemain piano. Saya ketemu satu orang, saya tidak tahu, orang dari Afrika. Kita lagi doa begitu. Lagi doa begitu, Bapak Ibu. Tiba-tiba begini, saya dan istri saya lagi duduk. Orang lagi banyak didoakan, suka dinubuat-nubuatin kan. Ya banyak orang kan suka begitu, oh, Tuhan ngomong apa-apa. Saya sama istri duduk saja, memang gak tergerak untuk maju. Tiba-tiba dia panggil kita. Dia panggil kita. Dan dia ngomong begini, saya kok kayaknya sering lihat kamu, saya kaget. Dia dari Afrika, sementara saya Tangerang, kan jauh banget Afrika dan Tangerang kan. Naik pesawat juga mahal. Saya kemudian diam saja sama istri saya. Kapan saya ngomong sama istri? Kapan kita ketemu dia? Tapi dia ngomong begini, saya nggak tahu, pokoknya wajahmu nggak asing. Kamu pastor ya? Saya ngomong, ya saya. Kemudian dia ngomong beberapa hal. Nah, biasalah orang nubuatin. Apa. Saya aminkan. Ya. Tuhan pakai kamu, Tuhan akan begini, kamu akan nulis buku. Padahal saya belum nulis buku sampai hari ini. Kamu satu kali akan nulis buku katanya. Istri saya ngomong, amin. Ya kan? Nah begini Bapak Ibu, tiba-tiba dia ngomong begini. Saya waktu itu lagi ngalami pergumulan. Gak usah takut ya. Sebab waktu kalian duduk tadi, itu ada dua malaikat gede banget, sekian meter, berdiri menjaga kalian, lagi kedangkan sayapnya menutup hidup kalian. Wow. Ya, saya berkata amin. Ya, roh saya melonjak, tapi saya kan bukan tipikal agamawi yang kemudian jadi bergetar. Enggak lah, saya duduk tenang saja. Dia berkata begini, jangan takut. Padahal orang biasa ini. Hari itu saya punya kekuatan yang berbeda. Saya lalui semua masalah. Saya kemudian ngomong sama istri saya, iya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya saudara, hiduplah dalam pewahyuan firman. Firman sanggup tolong kita. Firman kekuatan kita yang tak terbatas. Cintai firman, praktekkan firman. Jangan tolak Tuhan berfirman. Sebab Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Selamat di tahun 2020. Nikmati semua kegoncangan. Tetap bergerak maju. Kita adalah the storm rider. Kita para penakluk badai. Kita akan terbang di tengah badai. Kita akan kuasai badai. Kita akan bermain di atas badai. Sebab Tuhan bersama kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan.